Iran melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv usai ibu kota Iran Teheran diserang Israel. Sirine peringatan bergema di beberapa wilayah Israel. Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Presiden bersedia untuk bertolak ke Teheran melakukan mediasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan operasi militer besar-besaran di Iran. Emak-emak berhasil gagalkan aksi pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Sawangan, Depok. Pesawat kargo yang membawa uang kertas jatuh di dekat ibu kota Bolivia, 15 orang tewas. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kompas Malam kembali hadir bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah awan asap terlihat membumbung dari wilayah selatan kota Teheran, Iran pada Sabtu waktu setempat usai Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Iran tersebut. Serangan memicu kepulan asap yang terlihat membumbung dari kawasan pusat kota. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan target spesifik dari aksi militer Israel dari laporan Associated Press. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Langkah Washington sebagai upaya untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Ya, seperti ini situasi di kota Teheran, Iran, di mana terdengar suara ledakan saat Israel melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai serangan pencegahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi operasi militer besar-besaran di Iran. Trump menyatakan militer Amerika Serikat memulai operasi militer besar-besaran di Iran. Menurut Trump, operasi militer ini dilakukan untuk mencegah keinginan Iran memiliki senjata nuklir. Media Iran melaporkan serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran menyasar sekolah Hormozgan. Akibat serangan tersebut 40 orang dilaporkan tewas. Selain mengakibatkan korban tewas, serangan juga menyebabkan bangunan-bangunan hangus terbakar. Israel membunyikan sirine di seluruh wilayah agar warga tetap berada di dekat area yang aman usai serangkaian serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran. Militer Israel telah mengumumkan peringatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan peluncuran rudal ke arah Israel.
Rumah sakit di seluruh Israel mulai mengevakuasi pasien dan beralih ke operasi darurat setelah serangan terhadap Iran. Pasien di ruang perawatan mereka dipindahkan ke area yang terlindungi di dalam kompleks medis tersebut. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang serangan gabungan dengan Amerika terhadap Iran dilakukan untuk menghilangkan ancaman eksistensial. לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. מבצע זה יימשך kehol adaush. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Roy Sumirat menyatakan tercatat ada 329 WNI berada di kota Teheran. Seluruh WNI dalam kondisi selamat usai serangan AS Israel dan diimbau untuk tetap waspada. Paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melapor diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran. Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan assessment yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI. Adapun dapat saya sampaikan, sampai saat ini sekitar waktu 2.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Teheran untuk memfasilitasi dialog antara AS dan Iran jika disetujui kedua belah pihak. Hal ini disampaikan dalam akun resmi Kementerian Luar Negeri RI di platform X. Dalam akun X Kemlu disebutkan Indonesia menyayangkan gagalnya perundingan AS Iran yang berdampak pada gejolak di Timur Tengah. Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi. Membahas soal dampak eskalasi yang terjadi di Iran, Timur Tengah secara meluas, kita sudah bersama dengan praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharjo. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Rahmat. Mbak Dina, ini serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran ini menjadi penanda kekhawatiran soal perang besar dalam waktu dekat menurut Anda? Ya, dampak dari serangan bersama ya antara Israel dengan Amerika Serikat ini akan meluas di kawasan Timur Tengah dan dampaknya tentu bisa terasa sampai ke kawasan kita karena ini wilayah yang sangat strategis dari segi geopolitik juga dalam hal energi, dalam hal konektivitas. Ini kalau kita lihat tidak hanya Iran dan juga Israel yang ada di wilayah tersebut yang terdampak, juga ada Bahrain karena ada pangkalan militer Amerika Serikat, Kuwait juga, Arab Saudi juga. Ini semakin memperuncing atau bisa membuat pecah Timur Tengah, Mbak Dina. Yang perlu kita catat adalah bahwa sebelum kejadian ini, bulan Juni 2025, itu kan Israel yang melakukan serangan terlebih dahulu terhadap Iran ya. Dan sesudah kejadian itu dihidupkan kembali itu proses negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, bahkan difasilitasi, diupayakan dimoderasi oleh Turki pertama, kemudian yang kedua Oman. Turki itu membantu di bulan Januari 2026, sesudah itu barusan kemarin belum lama itu Oman kan. Dan simpulan dari proses mediasi tersebut adalah sebenarnya Iran itu menyerah. Apapun dia akan lakukan demi perdamaian yang diminta dari Amerika Serikat. Tapi poinnya di situ adalah dari Amerika Serikat ini kita nggak bisa pinpoint, nggak bisa menetapkan sebenarnya yang diminta itu apa. Hanya soal nuklir,
Karena kalau nuklir dia berjanji tidak akan melakukan pengembangan senjata nuklir. Sama sekali tidak ada yang dituduhkan kepada Iran. Tapi kemudian kita baca statement terakhir tadi dari Netanyahu misalnya. Itu kan mengatakan bahwa mereka juga mencoba menjatuhkan rezim yang dianggap opresif. Kemudian Donald Trump juga mengatakan karena Iran melakukan serangan terhadap para demonstran. Jadi tujuan yang dicari itu nggak bisa kita tetapkan, dan artinya nggak ada ruang negosiasi sebenarnya antara Amerika Serikat dengan Iran, dan ada faktor Israel di situ. Israel sama sekali tidak punya niat untuk membuat Iran menjadi kuat gitu, atau dia sangat curiga bahwa agenda Iran ini pasti terhubung dengan Hamas. Jadi itu yang harus menjadi catatan kita. Ini bukan situasi yang bisa dimediasi sebenarnya. Jadi memang serangan yang terjadi di hari Sabtu ini sebetulnya tidak ada alasan kuat bagi Amerika Serikat menurut Anda jika akan mengacu pada negosiasi yang tengah dilakukan ya? Betul sekali. Jadi kalau dilihat dari statement dari Menteri Luar Negeri Oman, bahkan ada videonya segala ya yang mengatakan bahwa hasil akhir dari negosiasi di Oman itu jelas mengatakan pihak Iran itu bersedia untuk melakukan apapun yang diminta oleh Amerika Serikat. Dan Turki juga jelas-jelas melaporkan gitu ya, bahwa dari pihak Turki juga bersedia membantu apapun karena dia punya perbatasan sampai 500 km panjangnya antara Turki dengan Iran. Tidak ada yang punya hasrat ya untuk menggunakan cara-cara militer di kawasan ini, apalagi dengan situasi perdagangan, situasi geopolitik yang masih sangat rentan pada saat ini, rapuh ya situasinya itu. Jadi sebenarnya ini betul-betul kita harus curigai merupakan agenda yang terhubung di antara Israel dengan Amerika Serikat, dan agendanya pasti nggak jauh-jauh dari Board of Peace. Jadi kita justru harus hati-hati di sini ya, menurut saya. Tadi kalau dikatakan Presiden sudah siap bertolak, Presiden siap bertolak ke Iran, ke Teheran. Itu menurut saya nih bagaimana ya yang melakukan bisikan kepada Presiden gitu. Kan kasihan juga ya bahwa Indonesia itu punya risiko sangat besar untuk dilihat sebagai aktor yang delusional gitu loh jadinya. Karena lompatan diplomatik itu kan nggak bisa dilakukan begitu saja ya. Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kita nggak bisa bilang misalnya, kalaupun kita mau masuk sebagai mediator, jaminannya apa? Apa lagi yang mau Tapi Mbak Dina, kalau tadi Anda singgung soal ini agenda terkait dengan Board of Peace, bagaimana jika kan Indonesia bergabung? Nah, jika ada keinginan dari Indonesia, Presiden Prabowo sebagai fasilitator untuk memediasi, ini apakah bisa sedikit meredakan tensi nantinya? Kan poinnya tadi adalah kita meminta apa lagi dari Iran? Kalau Iran sudah mau menyerahkan segala hal dan ternyata Amerika tetap saja nggak terima, dan Netanyahu dengan berapi-api bilang kita menjalankan Operation Lion's Roar, auman singa bersama-sama join dengan sangat bangganya dia melakukan hal ini. Lalu kita mau minta apa? Ini kemanusiaan kita di mana juga terhadap solidaritas kita di mana terhadap Iran, gitu kan? Padahal Iran itu adalah anggota dari OIC, anggota dari D8, D8 yang kita juga menjadi anggota tuan rumah. Dan kita sendiri sudah bilang kan, menyuarakan, Presiden mengatakan, mari kita lakukan persatuan di antara negara-negara Islam. Di mana itu semua? Kan kita harus bisa balance ya posisinya. Jangan kita menuding lagi si Iran masih punya agenda yang lain kan. Ketika kita menawarkan diri sebagai mediator, maka kita harus memikirkan posisi apa yang bisa kita tawarkan buat si Iran. Garansi apa yang mau kita berikan kepada Iran supaya Iran mau kan duduk lagi di meja perundingan. Harus ada harapan kan bahwa ketika dia bukannya dipermalukan atau dipaksa lebih keras untuk menyerahkan segala-galanya sampai habis gitu kan. Itu saya kira juga bukan solusi yang tepat gitu. Jadi kita sendiri nggak bisa serta-merta datang ke sana seakan-akan menghentikan orang tawuran di jalan gitu loh. Ini masalah yang sangat-sangat berat, masalah bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang bersekutu untuk agenda dia yang di Gaza juga di tepi barat
untuk meratakan itu semua dan memastikan lagi hambatan buat si Israel berjaya di Timur Tengah. Itulah agenda yang harus kita waspadai. Mbak Dina, jika eskalasi ini terus meningkat, Timur Tengah jadi pecah nih, bagaimana nanti dampaknya bagi Indonesia yang bisa dirasakan langsung? Dampak langsungnya tentu ke konektivitas dan juga ke energi. Harga energi kita sebagai net importer tentu harus siap-siap pasokan itu akan sulit, harga akan naik. Kemudian yang kedua konektivitas, bagaimanapun juga kargo barang-barang untuk ekspor kita menuju ke daerah Timur Tengah, Afrika maupun ke Eropa itu pasti melalui jalur-jalur strategis tersebut termasuk lewat Selat Hormuz. Jadi kita harus memikirkan aspek ekonominya itu. Aspek yang lain adalah citra kita sebagai anggota yang memang punya niat baik di Board of Peace. Ini kita sedang dipertaruhkan ini posisinya. Kalau kita tidak mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Israel, yang terang-terangan mengatakan tujuannya itu adalah untuk menghantam Iran, kita jadinya harusnya jadi aneh kan? Ini katanya kita tujuannya peace. Tidak ada satupun statement maupun pernyataan yang peaceful. Di mana posisi kita? Jadi menurut saya kita sendiri sebagai bangsa gitu ya, jati diri apa mau kita sampaikan dalam situasi yang menurut saya betul-betul memprihatinkan ini. Kita harus bersikap mengatakan kecaman keras atas apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Baik, terima kasih pendiri Sinergi Policies Dina Prapto Raharja telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Dina. Sama-sama, selamat malam. Baik. Saudara, emak-emak gagalkan aksi pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Sawangan, Depok. Kompas Malam segera kembali.